Hari itu, dua orang sahabat bernama Jet dan Kyle berniat pergi liburan ke sebuah resort di Cabo, yang rencananya akan ikut juga pacar Jet dalam liburan mereka kali ini. Tak lama kemudian, pacar Jet yang bernama Eva pun datang dengan seorang pria. Diketahui jika ayah Eva yang merupakan seorang gubernur tak mengizinkan jika putrinya pergi seorang diri, jadi dia mengutus pengawal pribadinya untuk menjaga Eva. Namun keberadaan pria bernama Brandon itu, rupanya tak diharapkan Jet karena berpikir akan membuat liburan mereka tak nyaman. Akan tetapi, Eva memastikan jika kehadiran Brandon takkan merusak suasana liburan mereka. Di sisi lain, pasangan parubaya pun memiliki tujuan sama dengan Eva untuk mengajak cucu semata wayangnya yang bernama Rosa menikmati liburan sekolahnya. Namun dalam perjalanan ke ruang tunggu penumpang, tanpa disadarinya, boneka kesayangan Rosa pun jatuh. Saat Rosa berniat mencari bonekanya, dia justru malah menabrak Eva, hingga Eva pun sempat kesal dibuatnya. Rupanya, Eva menghampiri Rosa hanya untuk memberikan boneka milik Rosa yang ditemukannya. Thank you, but my name is Mr. Tibbs. Beberapa saat sebelum pesawat yang mereka tumpangi take off, para penumpang segera memasuki pesawat. Brandon memilih untuk duduk di kursi agak jauh dari Eva, namun dia tetap bisa mengawasinya dari kejauhan. Saat seorang pramugari bernama Danilo sedang memberi instruksi pada para penumpang terkait penggunaan sabuk pengaman, Kyle berulah dengan mengejek tugas Danilo yang dianggapnya semua orang pun tahu cara menggunakannya. Kyle pun ikut menanggapi komentar Eva dengan kondisi pesawat yang tak terlalu ramai penumpang dengan mengatakan jika penumpang enggan naik pesawat itu karena armada pesawat sudah tua dan tak layak pakai yang hal itu membuat Jet dan Eva kesal. Beberapa menit setelah pesawat itu lepas landas, Rosa melihat ada kawanan burung yang masuk ke dalam mesin pesawat dan memberitahukan kepada kakek dan neneknya. Namun tiba-tiba, seketika, kondisi di dalam pesawat pun dibuat riuh oleh seluruh penumpang yang panik, sehingga inilah yang terjadi. Setelah banyak penumpang terlempar keluar pesawat, pesawat itu kemudian mulai terjun bebas dari ketinggian dan perlahan tenggelam ke dasar lautan. Mereka yang masih bisa selamat, harus berpikir cara untuk secepatnya keluar dari sana sebelum pesawat itu benar-benar terbenam di dasar samudra yang akan membuat seluruh kabin di pesawat terisi oleh air, dan akan dipastikan kadar oksigen di kabin pesawat akan habis. Duka mendalam diterima oleh Rosa. Meski sang nenek berhasil diselamatkan walau sempat tak sadarkan diri, namun sang kakek harus menjadi korban saat terlempar dari pesawat, hingga dipastikan sang kakek takkan selamat. Kyle sendiri meski selamat, dia harus mengalami patah pada bagian tangan. Brandon meminta semua yang masih selamat untuk tetap tenang, dan sambil terus berpikir mencari jalan keluar sebelum mereka kehabisan oksigen. Mereka pun teringat dengan lubang besar robekan dinding pesawat tadi yang mungkin bisa mereka jadikan jalan untuk keluar dari sana. Danilo pun meyakinkan bahwa kesempatan mereka bisa ditemukan memang sangat kecil. Namun, pilot sempat memberikan kontak terakhir kepada petugas menara kontrol sebelum pesawat itu terjatuh. Brandon akhirnya memberanikan diri dengan seorang diri pergi memeriksanya sekaligus mengambil peralatan selam milik salah satu penumpang yang ikut terlempar tadi.
Nahas, Brandon harus tersambar seekor hiu yang menyusup masuk ke sana yang tak disadarinya. I'm sorry, kid. What do you mean? Dengan tewasnya Brandon Eva kini harus berjuang untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan dirinya dan para penumpang lain. Setelah itu, nenek yang mantan perawat tentara Jerman dan pernah bertugas di Irak, mencoba memberi pertolongan pada tangan Kyle. It hurts now. No! Fuck you! Di waktu bersamaan, tim SAR helikopter maritim telah melakukan upaya pencarian dan memperluas area pencarian dalam upaya penyelamatan secepat mungkin. Request approved. Kembali pada mereka yang masih terjebak dan mulai dihinggapi keputusasaan. Namun Eva meyakinkan mereka bahwa tim SAR pasti sudah melakukan pencarian. Mereka pun kini dihadapkan dengan kadar oksigen yang semakin menipis, dan hanya ada waktu kurang dari 4 jam untuk segera keluar dari sana. Namun fakta lainnya adalah, jikapun mereka bisa keluar dari sana, mereka sudah ditunggu kawanan hiu yang berada di luar sana sebelum mereka berjuang mencapai permukaan laut, yang tak lama kemudian, pesawat itu semakin dalam masuk ke dasar laut. Sementara itu, tim SAR berhasil menemukan lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat, dan menerjunkan 2 penyelam profesional untuk memastikan keberadaan pesawat dan para penumpangnya. Dengan kondisi pesawat yang semakin menukik curam, tak ada pilihan untuk mereka selain mencoba keluar dari sana sebelum mereka mati kehabisan oksigen, dan demi menghindari serangan hiu, Rosa pun pernah mempelajari di sekolahnya bahwa hiu takut dengan gelembung. Meskipun itu sempat dicemooh Kyle, mereka berusaha mempercayai Rosa. I learned it at school. Are you serious? Harapan untuk bisa diselamatkan pun muncul saat 2 penyelam mulai terlihat mendekati pesawat. Namun satu penyelam yang terpisah dari rekannya pun harus mengalami ini. Berharap dengan satu penyelam yang mungkin masih selamat, mereka kembali kecewa dengan tewasnya penyelam kedua. He's dead. Gotta be. Namun, Eva berpikir bahwa mereka bisa mengambil tangki oksigen itu, namun harus ada salah satu yang berani mengambilnya ke kabin luar yang telah digenangi air seluruhnya dan ancaman hiu yang berkeliaran di sana. Eva kemudian berhasil memastikan bahwa tangki oksigen itu ada di sana, namun kecerobohan yang dilakukan Jet membuat Jet harus terkena serangan hiu, hingga satu kakinya terputus. Jet belum menyadari jika kaki kanannya terputus akibat serangan hiu tadi, di mana mereka melakukan penyelamatan dengan bahan dan alat seadanya untuk menghindari darah yang terus keluar karena itu, bisa membuat Jet tewas kehabisan darah. Dan ketika nenek memberitahu Jet bahwa kaki kanan Jet terputus, hal itu membuat Jet terpukul. Terlebih cita-cita Jet untuk menjadi atlet lari maraton pun harus pupus. Dengan situasi yang semakin mencekam, mereka harus bisa keluar dari sana dengan peralatan menyelam milik salah satu penumpang yang tewas terlempar yang berada di bagasi pesawat.
Namun setelah Eva berhasil mendapatkannya, peralatan selam itu hanya cukup untuk 4 orang. Kyle lalu mengatakan jika mereka membawa Jet keluar dari sana, hanya akan menjadi beban mereka. Namun Eva menolak, dan akan tetap membawa Jet apapun yang terjadi dan menghibur hati Jet bahwa dia dan Jet akan tetap berlibur ke Alaska sesuai keinginan Jet. We'll go soon, okay? Setelah dipastikan tak akan ada penyelam bantuan yang akan datang lagi, Nenek memberitahu Eva jika Jet meninggal. Ava. I'm sorry. Dad. Ava. But it worked on you! Eva menangis menyesali kematian Jet yang disebabkan olehnya untuk minta ditemani berlibur ke Cabo. Dia pun berjanji akan berusaha membawa pulang Jet meski sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dengan kondisi dalam bangkai pesawat itu yang semakin cepat digenangi air, mereka malah berdebat karena ragu dengan niat mereka untuk keluar dari sana, terlebih dengan Danilo dan Kyle yang takut dimangsa hiu, apalagi Kyle yang ternyata tak cukup pandai berenang. Singkatnya, saat Eva menjelaskan rencana mereka ikuti saran Rosa untuk menggunakan gelumbung demi bisa membuat hiu menjauh, Nenek menitipkan Rosa pada Eva. Dengan kata lain, Nenek tak akan ikut bersama mereka untuk keluar dari sana. Terlebih dia sudah kehilangan suami tercintanya dalam perjalanan ini. Nothing. Meski dengan berat hati, Nenek memeluk Rosa untuk terakhir kali, sekaligus terakhir kali pula mereka bertemu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai berenang menyusuri setiap ruangan pesawat. Eva dan Rosa terlebih dulu untuk membuka jalan bagi Danilo dan Kyle, di mana saran Rosa untuk menggunakan gelembung terbukti bisa membuat hiu menjauh. Danilo dan Kyle segera menyusul, namun baru beberapa meter mereka berdua memulainya. Kyle kelelahan dan semakin tak yakin bahwa dia akan bisa melewati ini, sehingga tak lama kemudian. Eva dan Rosa masih terus berusaha menyusuri ruangan pesawat sambil terus mencari pintu keluar yang aman. Sampai saat Danilo bertemu Eva dan Rosa, mereka kembali melanjutkan untuk keluar dari bangkai pesawat itu dengan saling mengawasi, dan tiba-tiba mereka bertiga akhirnya berhasil berenang mencapai permukaan laut meski sempat terpisah satu sama lain. Yang bersamaan dengan itu helikopter tim SAR pun datang, hingga mereka pun akhirnya bisa diselamatkan. Danilo hanya menatap sedih saat Rosa teringat neneknya yang memilih untuk tak ikut bersama mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke sosial media Sobat Yan Movie. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.